Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini Allah memberikan rahmat tauhid kepada kita. Alhamdulillah kita dikasih istiqomah di dalam mentadabburi Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan dalam rangka thalab ilmi ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan selama kita hidup di dunia diridhoi oleh Allah dan dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapat hamba yang menjadi pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo dilanjutkan Dokter Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih. 1583 saja. Bismillah, gue baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanku, maka perindahlah akhlakku. Jadi hadis ini bisa kita amalkan sebagai doa harian ya Ustazah ya? Doa bercermin, Dok. Oh. Dengan doa bercermin ini boleh ditulis kemudian ditempel di cermin kita. Kalau belum apa, setiap kita mau nyisir, mau pakai apa aja di muka kita langsung kita Bismillah, Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin huluki. Allahumma ya Allah kama ahsanta sebagaimana engkau telah memperindah body kita, bodiku, khalqi bodiku, posturku, fahasin maka perbaikilah huluki akhlakku. Jadi kita mohon kepada Allah bukan hanya cantik lahir, tapi dengan akhlak pun mudah-mudahan kita mengikutinya. Dan yang utama memang hati kita, pikiran kita, semua metafisik kita insya Allah. Ketika kita membaca ini dan kita khusyuk, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita setiap kita bercermin. Bagaimana Dok? Hafal? Udah hafal dah? Belum baru tahu. Bercermin ada doanya dan ini bagus ya, ya Allah. Jadi di Islam itu ya sekecil apapun ada, semua langkah pun ada. Ya, maka dari itu kita hidup di dunia ini sudah tinggal menerima sebenarnya. Tinggal kita, ya instan lah bagi kita tidak repot-repot mencari bagaimana ritual ini, ritual itu, nggak usah. Pokoknya kita samina wa atona terhadap aturan Allah, insya Allah kita mendapatkan keridhaan. Dan ketika kita melakukan itu dikatakan orang yang beriman, orang yang taat, dan orang yang tunduk patuh, itulah yang dikatakan muslim. Maka ketika kita berserah diri terhadap aturan-aturan Allah, insya Allah surga bagi kita. Amin. Monggo, coba Dok, sama-sama dibaca Dok. Allahumma kama Kalau di dokter ini ahsanta. Kalau di saya ini hasanta, di mushaf hasanta, tapi sama. Kalau dokter sudah belajar bahasa Arab, kalau Hasan ini adalah kalimatnya terdiri dari 3 huruf sulasi namanya. Kalau Ahsan ini termasuk rubai namanya. Jadi ahsanta. Kalau di sini hasanta sama. Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin huluki. Ya. Cuman segitu. Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin huluki. Oh, pendek ya. Ya, pendek. Ya, nanti pasang di cermin. Ya. Itu harus bahasa Arabnya yang dibaca ya Ustazah ya? Iya, bahasa Arabnya biar kita mantep insya Allah. Tapi udah setelah bahasa Arab langsung kita terjemahkan. Ya, saya sedikit itu ya, dokter mohon maaf, ikuti saya ya sebentar. Monggo. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Kama sebagaimana. Baca ini ya. Kama sebagaimana. Ya ahsanta, engkau telah memperindah. Ya ahsanta, engkau telah memperindah. Khalqi, bodiku.
bodiku, Fahasin, maka perbaiki, fahasin, maka atau indahkanlah perindahkanlah khuluqi, akhlakku. akhlak. Nah, itu tarjim namanya, Dok. Maksudnya Pelajaran. tarjim itu gimana? Pelajaran tarjim yang barusan saya sampaikan. Itu apa artinya tarjim itu? Tarjim itu menerjemahkan secara harfiah. Oh, Dokter kalau umpamanya resum kan suka ada Allahumma ya Allah gitu kan, kama bagaimana ahsanta, nah itu namanya tarjim. Oh gitu, jadi dibaca kayak ini tadi ya, Allahumma, ya Allah. Kama sebagaimana ahsanta, engkau telah indah hoki budiku Pahasin sembrani ono maka perindahlah 590 masih 670. Oh ya. Sembrani. Aku nyampe jam 5 nang Gambir. Oke. Mama sukuan ya. Podo ae tapi Argo Bromang udah lo 520. Ini kita masuk ke anu ya. Kumalom yang pertama Sembrani ya. Tentang Toharoh dulu ya. Ya monggo. Sing 1 juta iki lho sing eksekutif. Ini ada suara yang masuk ya. Mulai nih. Bentar, dari depan dulu. Nah. Suara dari siapa? Bentar, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Monggo Mbak Tuti. Cukup jelas? Cukup besar, Dok. Belum ada masih mute. Sorry, Allah, astagfirullah. Maaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah mengenai air laut, airnya suci dan mensucikan serta halal bangkainya. Diriwayatkan oleh 4 orang imam, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud, serta Ibnu Abi Syaibah. Dan lafaz ini adalah lafaznya yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi. Diriwayatkan juga oleh Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Gitu. Itu ya Ustazah? Ya, betul. Paham ya, Bun? Belum. Ya, saya terangkan lagi sedikit mengenai sanad. Dari sini kalimatnya kan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Nah, ini yang membawa yang menyampaikan hadis ini adalah Abu Hurairah. Jadi intinya Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah. Rasulullah bersabda. Nah, yang harus kita laksanakan itu adalah sabdanya Rasulullah. Itu yang dikatakan sanad Abu Hurairah, dan sebelum-sebelumnya ada lagi. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, itu yang dikatakan matan. Matan dari hadis itu adalah Ola Rasulullah SAW fil bahri. Nah, Rasulullah SAW bersabda tentang hal laut. Huwa, yaitu at-tahuru, pembersih, ma'uhu, airnya. Jadi ketika kita mau berwudu di pinggir pantai umpamanya, dan kita memang mencari tentunya air yang tidak bercampur dengan pasir-pasir, mungkin ada air yang ngendap pasirnya, kemudian di situ kelihatan bening, maka ma'uhu tohurun, airnya itu sebagai pembersih. Jadi maksudnya bisa dipakai untuk mandi dan bisa digunakan untuk berwudu, terutama penekanannya berwudu karena berkaitan dengan masalah ibadah. Kemudian dipakai mandi pun boleh jadi berkaitan dengan masalah junub atau mandi besar dari haid.
Itu air laut boleh digunakan. Yang kedua, al-hilu mayatatuhu. Ini sebagai hukum penghalalan bahwa bangkai laut itu halal bagi kita. Sebagaimana kita kalau membeli udang, kadang-kadang kan udangnya sudah mati. Ikan banyak yang kita beli, jair kayak apa, nila, semuanya kan sudah mati. Kita tidak melalui sembelihan, tapi langsung kita membersihkannya dan memasaknya. Inilah hadisnya yang menunjukkan bahwa bangkai air laut itu adalah halal. Monggo bagaimana? Dokter Diah, ada yang ditanyakan? Iya, jadi kebayang. Kalau biasanya ke pantai itu kan terus ada tempat kita mandi gitu loh untuk membersihkan air apa namanya air lautnya itu ya. Tapi ternyata justru air laut ini suci ya. Cuman masalahnya mungkin antara asin dan tidak asinnya ya dok ya. Iya, kalau dipakai untuk ini kumur-kumur gitu ya. Nah, cuman di sini tidak menekankan masalah asin, tapi hukum kita bersuci dengan air laut boleh. Cuman mungkin menurut kesehatan dengan banyak umpamanya ya asinnya itu kan mungkin ya agak gatel ya atau bagaimana gitu. Lengket ya. Lengket. Tapi boleh digunakan untuk bersuci, melaksanakan wudhu dan lanjutnya sholat. Tuh, kalau wudhu di pantai itu yang jebur ke lautnya gitu terus ya melakukan gerakan-gerakan wudhunya itu ya. Iya, mengikuti sebagaimana kita wudhu di keran. Oh, tapi yang langsung kita gitu. Airnya langsung kita ciduk gitu. Nah, gitu dibuangnya kan di situ juga, tapi kan dia mengalir juga. Tidak masalah. Pokoknya kan kita ngambil dari sini, disemburkan di sini, ya gitu udah. Begitu giliran ini nyuci tangan, ya langsung diobok-obok aja ke bawah. Satu kali aja kita kan, ini kan ditenggelamkan tangan kita ke dalam, andai udah, kemudian kita gosok-gosoknya dari sela-selain sampai sikut, udah cukup satu kali aja. Masya Allah, iya. Jadi keinget zaman di KONI dulu ngiringin atlet itu ke pantai itu terus bingung masjidnya enggak ada airnya enggak keluar gitu loh. Padahal jebur laut aja langsung wudhu ya Allah. Ya betul. Ustadzah, itu yang dibicarakan di sini kebetulan air laut ya Ustadzah. Bagaimana kalau air danau? Danau itu kalau dilihat sifatnya itu seperti laut Ustadzah. Iya, boleh. Air laut bahkan kolam pun ya bisa. Oh, ya. Biasanya masjid tradisional dulu ada masjid di depannya ada kolam. Nah, kolam itu mereka itu berwudu di situ. Jadi berwudunya di situ, tidak memakai gayung gitu kan, langsung aja ambil dari situ dibuang lagi ke situ gitu. Tapi itu airnya mengalir kok, ada aliran-aliran tersendiri. Termasuk air sungai berarti ya? Ya, termasuk air sungai. Tapi tentunya ya sungainya enggak seperti sungai sekarang yang sudah tercemari. Air Surabaya. Maksudnya itu kalau misalnya kita camping di hutan begitu, terus pasti akan bingung gitu kan ya, cari airnya gitu ya. Kalau di daerah-daerah mungkin Malang ataupun ya masih daerah-daerah kabupaten mungkin airnya masih bersih-bersih ya. Kadang-kadang kita pun sejuk gitu, nurunkan kaki di situ seger gitu. Mungkin air gitu. Tapi kalau air berantas mah ya kayak gitu dah gimana? Ya, kita kan pakai PDAM-nya kan dari air berantas, tapi kan ini sudah dihigieniskan kan ya. Sudah alhamdulillah. Oke, berikutnya Mbak Susi monggo. Berdua. Kesucian air laut ya? Iya, sucian air. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri,
radhiyallahu anhu ya. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. Oh, Paham, Bunda? ini air suci yang artinya kalau tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu itu misalkan di situ ada air, kemudian kemasukan kotoran yang bersifat najis itu tetap suci. Berarti itu air sudah terkontaminasi dengan barang-barang. Ya, maka dari itu ini belum sempurna dibacanya. Harus sampai 2 hadis lagi baru nanti akan terbuka pemahamannya. Sampai ya monggo lanjut aja dulu coba. Nanti saya terangkan. Monggo Mbak, lanjut aja Mbak. 5, iya. Dari Sampai Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu kecuali apabila berubah baunya atau rasanya atau warnanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didoifkan oleh Abu Hatim. Nah ini maksudnya langsung dulu nomor 4, belum selesai Bu. Oh, belum selesai. Dan di dalam riwayat Al-Baihaqi, air suci itu kecuali jika berubah baunya atau rasanya atau warnanya karena najis yang menimpa padanya. Ya, nah ini sudah terjawab semuanya. Jadi pada hakikatnya air itu bersih, tidak dapat dinajiskan dengan sesuatu kecuali kalau sesuatu itu masuk ke dalam air yang menjadikan hakikat air itu berubah dari 3 pokok. 1, kalau air itu berubah warna, berarti itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Atau dia berubah rasanya, tidak boleh juga. Kemudian baunya, hakikat air kan kita sudah tahu seperti itu. Ini kok wangi-wangi seperti ini, gitu kan? Seperti mohon maaf kalau umpamanya air tercampur oleh pewangi, tapi umpamanya itu pewanginya tidak menjadikan air itu keruh, tapi kan berubah baunya, berarti tidak boleh dipakai untuk berwudu. Oke. Meskipun pewangi itu bukan najis ya? Ya. Pewangi bukan najis, tapi kalau menjadi baunya berubah itu tidak boleh pakai wudu ya? Ya, nggak boleh. Ini juga apa? Teh juga kan tidak najis. Begitu masuk ke air, umpamanya berubah warnanya jadi kuning, kemerah-merahan gitu, atau ada sedikit ya warnanya kuning, udah nggak bisa. Karena wangi. Tapi mohon maaf, seumpamanya bak mandi, kemudian di situ kejatuhan kotoran cicak, ya mohon maaf, kotoran cicak. Nah, dengan adanya kotoran cicak itu masuk ke dalam bak, berubah nggak warnanya? Enggak, kotoran cicak enggak berubah. Nah, diperhatikan lagi wanginya gimana? Ada perubahan bau nggak? Kalau sedikit mungkin nggak tahu, kalau nggak pernah tahu kalau yang banyak. Ya kalau satu, umpamanya kan kita jarang-jarang banyak gitu kan, cicak itu kan cuma satu sekecil itu gitu. Kemudian rasanya pun masih tetap, silahkan untuk berwudu, sah berwudu. Karena yang Ustazah, 3 tadi. Ya? Iya. Tadi kalau minyak wangi kan sifatnya sebenarnya bukan najis, Ustazah. Enggak, iya. Jadi meskipun itu berubah jadi wangi, mestinya kan boleh. Enggak boleh, kan di sini. Kan begini Ustazah, contohnya misalkan kita kepingin air bak kita itu sehat ya, kita masukin Detol, ya kan, Detol supaya sehat ya. Jadi di situ akhirnya kan agak berubah memang bau Detol kan ya. Jadi itu juga enggak boleh. Kalau menjadikan berubah baunya, ya memang nggak boleh. Nggak boleh. Kalau menjadikan berubah untuk di baunya. Berarti termasuk air kembang ya? Iya. Ya, termasuk.
Pokoknya di sini al-ma'u tahurun, air itu bersih, ila kecuali intaghayyara berubah rihuhu, baunya. Nah, kemudian au ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya. Jadi 3 faktor ini yang harus kita perhatikan kalau itu dijadikan untuk berwudu. Kecuali kalau mamanya ibu mandi biasa dulu, Mandi ya. nanti begitu giliran berwudu kita pakai kran sendiri. Oh ya ya ya. Detol tadi ya silahkan dipakai. Ya. Tapi begitu giliran wudhu kran dibuka sendiri. Ya, Insya Allah seperti itu tidak merubah terhadap hukum berwudhu. Terima kasih. Mandi junub termasuk sama hukumnya kayak wudhu ya? Mandi junub itu tidak disebutkan masalah ribuhu untuk membersihkannya, tapi ya sebaiknya nggak usah memakai pewangi dulu ya, karena masalahnya ya khawatir gitu. Tapi penekannya ini kan di wudhu, gitu kan? Bu Ustazah, air laut itu kan asin. Kok boleh ya? Apakah memang khasnya asin apa gimana? Asinnya asin bawaan, apa kita yang ngasih garam? Air laut itu enggak, air laut kan Bawaan asinnya. tidak jadi masalah bawaannya. Sebagaimana gini, Bunda kalau dulu itu kan di kampung-kampung, ya di kota juga mungkin kalau memang itu ada sumur. Sumur itu kadang-kadang kan enggak putih, enggak bening gitu kan. Kadang-kadang dari sumur itu suka warnanya kuning kan ada ya. Ya. Nah, airnya yang kuning bawaan sendiri. Boleh nggak menggunakan seperti itu? Boleh, karena itu bawaan dari airnya sendiri. Hakikatnya airnya sudah kuning. Boleh. Oh iya. Gitu. Ya. Tapi kalau umpamanya kuningnya itu disebabkan kita memasukkan sesuatu benda ke dalam air tersebut, itu yang tidak boleh. Oke. Lanjut ya, Ustazah. Monggo lanjut. 5. Dr. Wiwin, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila air itu sebanyak 2 kulah maka tidak mengandung najis, dan dalam sebuah lafaz tidak najis. Diriwayatkan oleh 4 orang imam dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim serta Ibnu Hibban. Kulah itu apa ya, Ustazah? Kulah itu ukuran, Dok. Ukuran. Dokter Dia ada mushafnya. Dokter Wiwin juga punya mushafnya kan? Punya mushaf Bulughul Maramnya. Ada, ya. Monggo dibuka di situ dari Hasan nanti ini jelas. Ada keterangan, silakan. Oh. Aku baca ini ya. Ya, monggo Dok. Air 2 kulah itu menurut mazhab Syafi'i ialah air yang memenuhi satu tempat yang lebarnya, panjangnya, dan dalamnya masing-masing 1/4 hasta. Nah, 1/4 hasta itu berarti berapa meter kalau dimeterkan, Dok? 1/4 hasta, berarti 1 hasta ditambah 1/4, apa 1 meter ya? Kira-kira ya, Dok? Ya, sekitar itu lah. 1 hasta itu 1 tangan gini, tak? Iya, 1 tangan gini, 1 hasta itu. Kemudian ditambah lagi 1/4-nya, berarti 1 meteran ya? Kira-kira, ya 1 meteran, ya. 1 hasta itu 45 cm. Ya, 45 cm. Setengah meteran ya. Setengah meter. Berarti sekitar kurang dari 1 meter ya, Dokter Wiwin ya? Setengah meter berarti 1 meter ya kalau 2 hasta. Berapa hasta katanya tadi? 1/4 hasta. 1/4 hasta berarti anggaplah 60 gitu ya. 75 cm. Ya, saya terangkan yang memberikan patokan seperti itu adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan yang lain-lainnya tidak. Ya boleh jadi kalau umpamanya kita mau menafsirkan juga 1 meter, kita dianggap aja 1 meter kubik gitu aja. Umpamanya. Boleh-boleh saja kan kita berpendapat. Karena di dalam hadisnya, kita rujuk hadis tadi, tidak disebutkan, pokoknya 2 kulah. Nah 2 kulah ini boleh jadi ukurannya tidak sama antara kulah kita dengan ukuran yang beliau ukurkan.
Ya boleh jadilah sekitar itu. Ini hanya pendapat saja. Monggo keterangannya di 2 Romawi sama 4 Romawi. Monggo Dokter Dia. Yang dua, tidak ada satupun hadis yang menetapkan ukuran 2 kulah dengan 1/4 hasta seperti yang tersebut itu atau lainnya. Oh, jadi yang 2 kulah itu 1/4 hasta itu hanya dari mazhab Imam Syafi'i. Ya. Yeah. I will ask. I will forward the email to you. Maksud hadis ini bahwa air 2 kulah itu tidak akan jadi kotor atau jadi najis lantaran termasuk atau dimasukkan padanya barang yang najis. Yang keempat, hadis 2 kulah ini walaupun ada yang mengesahkannya seperti tersebut, tetapi lebih banyak imam-imam melemahkannya, imam-imam terkemuka melemahkannya lantaran sanadnya mudhitorib dan lantaran matannya pun mudhitorib dan lantaran mauqufnya yakni dari Ibnu Umar sendiri bukan dari Nabi SAW. Oh. Jadi kembali lagi, walaupun umpamanya bak kita tadi ada kotoran, mohon maaf, si cicak itu, kotoran cicak itu enggak kita sengaja masukin, mungkin dia lewat gitu. Cuman kita lihat di situ, masa dari sekecil itu kotoran cicak, nah tetap kita kembalinya ke yang 3 tadi, apakah berubah baunya, berubah warnanya, atau berubah rasanya. Kalau memang itu sudah ada tanda-tanda perubahan, kita nggak boleh menggunakan untuk berwudu. Tapi selama itu yang 3 unsur tadi aman, ya insya Allah kita aman pula dalam menggunakan untuk berwudu. Oke. Kalau paham jelas ya sekarang. Oke ya. Lanjut, monggo Dokter Wiwin. Iya. Dilanjutkan nomor 6. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh salah seorang di antara kalian mandi di dalam air yang diam, tidak mengalir, sedang dia dalam keadaan junub. Oh, Dok, bagaimana Dok? Karena kalau kita junub itu berarti kita kan masih tidak suci ya, Ustazah. Jadi kalau mandi di dalam air yang diam mengotori air itu gitu maksudnya ya. ya. Jadi air yang diam itu seperti apa, Dok? Apa? Maksudnya ya dalam bak begitu maksudnya ya, bukan sungai yang mengalir gitu maksudnya, atau air yang memancar begitu ya. Contohnya kolam renang, Dok. Kolam renang. Ya, di rumah dokter atau kita sengaja ke kolam renang, kemudian kita habis junub, sekalian aja kita sambil renang sambil mandi, langsung kan kita rendam badan sampai kepalanya kan langsung basah gini-gini, nggak boleh. Jadi kalau itu harus airnya yang mengalir. Di bak itu kan kita tidak ngerendam ke situ, walaupun krannya tidak dibuka karena mohon maaf baknya boleh jadi mungkin sudah penuh. Jadi kita ambil dengan gayung, biur sudah selesai gitu, tidak masalah. Yang jadi masalah itu seumpamanya orang itu jebur ke situ gitu dalam keadaan junub. Ya, karena kotorannya jadi nggak mengalir ya Ustazah kalau di dalam yang diam ya. Seperti inilah ya Islam ya, mendidik kepada kita. Jenis banget, Masya Allah. Monggo lanjut, Dokter Lia. Kecuali di tadi ya, kecuali di laut, di sungai, di danau itu ya. Airnya yang mengalir kan, airnya mengalir. Danau airnya mengalir. Sungai pun mengalir, laut pun mengalir, gitu kan. Cuman kan nggak kelihatan aja, tapi begitu justru ada ombak yang mengalir, gerak gitu dengan ombak. Insya Allah kalau seperti itu. Yang jelas kalau berarti kalau yang lebih besar lagi berarti di waduk nggak bisa ya? Di waduk kan ngalir. Waduk ngalir kan? Ngalir. Oh ngalir ya? Ngalir waduk. Ya, waduk malah mengalir. Kolam renang yang nggak boleh. Kalau kolam renang itu kan ditutup. Oke. Siap. Lanjut. Iya. Kalau ini Ustazah, kalau
apa namanya, seperti air pemanas ya, heater itu kan, Mm-mm. itu sedikit sebenarnya kan yang dialirkan. Kemudian kita merasa kepanasan, kita campur, apakah itu sudah memenuhi suci ya? Tapi kan mengalir ya. Iya dari heater itu ya. Iya, nggak masalah. Nggak masalah ya. Masalah. Nggak harus dingin ya berarti ya. Harus dingin, nggak harus dingin ya. Heeh. Tapi kalau hati-hati di bathtub itu ya, kalau itunya ya kita bikin sebadan aja kan gitu. Itu tidak boleh juga, harus ada pengaliran nanti. Biasanya kan di bathtub itu enak nganget-ngangetin badan gitu kan. Tetap nanti pembersihannya airnya tetap showernya di muka. Untuk junub, kalau tidak junub bagaimana, nggak masalah. Oke. Ya kita kan kadang mengalaminya itu karena tidak tahu ya ilmunya. Ketika di Mekah itu musim panas itu airnya panas sekali ya, dari mungkin itu dari penampungan tandonnya itu yang panas sekali. Ya, terus akhirnya kita supaya tidak terlalu panas, kejet-kejet, itu kita tampung dulu di bak gitu supaya dingin, kena udara biar dingin dulu ya, baru dibuat Ya. wudhu gitu. Itu boleh ya Ustazah? Boleh, boleh. Soalnya di batu dulu kan kita nanti ngambilnya kan dengan apa? Dengan Gayung. gayung atau dengan langsung tangan boleh, dengan langsung tangan pun boleh. Oh. Jadi memasukkan seperti gini pun kalau umpamanya kita mau niat ada ember, kemudian si air itu ditampung di ember. Nah, kemudian dari ember itu kita mau wudhu langsung masukin tangan, dicelupkan ke dalam ember, diambil gini, langsung buang. Tapi buangnya kan tidak ke ember, keluar dari itu. Balik, tapi ya. tangan ke air di dalam hadis tidak menjadikan batal. Jadi air yang nempel di tangan kemudian masuk lagi ke bak itu tidak termasuk air mustakmal karena di dalam hadis itu tidak dikatakan air mustakmal. Kalau dipikir iya, kalau dipikir iya, di mazhab iya, bahwa air yang nempel ke situ masuk lagi itu air namanya mustakmal, maka makruh digunakan, itu hukumnya di mazhab, tapi di hadis tidak mengatakan seperti itu. Monggo Dokter Dia. 7 Mbak Uria, monggo. Al-Bukhari meriwayatkan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di dalam air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Ya, kalau nggak mengalir nanti kalau kencing berarti najis airnya. Iya, nggak boleh. Tapi kalau anak kecil kan kita nggak tahu ya. Ya. Lanjut nomor 8. Lanjut. Di kolam renang itu kadang-kadang ada yang nakal iya, kan ya. Kadang-kadang nakal kan. Pipis makanya nggak. Tadi kan nggak. di dalam saya mau nanya di kolam renang gimana? Makanya setelah renang kan disiapkan air pan ya untuk bersihkan. Untuk bilas. Bilas lagi. Ya, monggo lanjut. Dalam Sahih Muslim dengan lafaz dari air itu, sedangkan dalam riwayat Abu Dawud, dan janganlah ia mandi di dalamnya karena junub. Ya, nggak boleh. Tambah. Monggo lanjut. Kalau sudah jelas. Ya. 9. Sinta, monggo. Dokter Sinta. Monitor apalagi ada pasien? Ya, sorry, wis bar. Ki, laki-laki mandi dengan air bekas mandi wanita dan sebaliknya, ya. Iya. Seorang yang telah mandi, ya, dari seseorang yang telah menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita untuk mandi dengan air bekas mandi laki-laki. Begitu pula laki-laki mandi dengan air bekas mandi wanita. Dan Musaddad menambahkan, hendaknya keduanya menciduk secara bersamaan. Diriwayatkan oleh Abu Daud serta An-Nasai dan sanadnya sahih. Bagaimana dok, paham?
ya nggak boleh misalnya mandi terus airnya yang kita udah pakai mandi itu dipakai sama suami. Tapi dan begitu sebaliknya. Tapi kalau kita sama-sama mandi, ngambil airnya bareng-bareng dan airnya dibuang, tidak masuk ke bak yang dipakai mandi itu. Yang dimaksud air di sini bukan sisa air, umpamanya itu ada bak, kemudian seseorang itu mandi dari bak itu, bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah biasanya, mohon maaf, bekas suami kan kita tidak jijik, kemudian suami pun kan tidak jijik bekas istrinya. Mentang-mentang ini air, kemudian dia itu berdiri di atas bak, ditampung. Karena boleh jadi mungkin airnya tinggal sedikit, ataupun tidak ada aliran air lagi. Jadi air bekas itu ditampung, kemudian dari tampung diendapkan, nanti dipakai lagi mandi, itu yang tidak boleh. Maksudnya ke situ itu hadisnya ini. Tapi kalau umpamanya kita punya ember, dari ember ataupun bak, tapi air ini mati. Salah satu dulu umpamanya yang mandinya itu, umpamanya suaminya dulu mandi, di situ sisa setengahnya lagi, maka boleh dilanjutkan oleh si istrinya mandi di air yang setengahnya itu maknanya. Maksudku ya begitu. Iya. Ya, Ustazah, ini mungkin sangat sesuai ya. Yang saya pernah ketemu itu budaya orang Jepang, Ustazah. Jadi kalau di orang Jepang itu kalau musim dingin karena air juga sulit, akhirnya satu bak itu dipakai sekeluarga. Jadi misalkan pertama bapaknya, habis itu meskipun nanti mereka itu seperti sabun itu di luar bak ya. Jadi sebelum masuk ke bak itu mereka bersuci dulu pakai sabun, dibilas lalu masuk ke bak gitu. Sampai kayak ada gilirannya gitu ya. Gilirannya sampai ke anaknya. Jadi satu bak itu dipakai untuk satu keluarga. Mungkin ini upaya untuk mengirit. Tetapi kalau ditinjau dari sini, ternyata itu mungkin boleh tapi tidak mensucikan ya, Ustazah? Mensucikan, iya. Ya sama dengan ya itu di bathtub yang itu kan gantian ya, yang penting karena kan ini bekas ini, tapi memang kan sabunnya sudah dibersihkan dulu hanya untuk membilas gitu. Islam itu sangat teliti sekali di sini, mendidik kepada kita ya seperti ini. Monggo lanjut, Dokter Dia. Sinta lanjut nomor 10, Sinta. Dokter Sinta, monggo. Nggak ketok. Ini sayangku. Dari Ibnu Abi. Ini. Diangkat ke atas. Ini nomor 9. 10 ya? 9 apa? Ini. Ya. Dari Ibnu Abbas rahimahullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dengan air bekasnya Maimunah alaihissalam, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, bekas di sini ya tadi sisa tadi yang saya terangkan, sisa. Nah, terus gimana dengan yang atas ini, Ustazah? Ya, kalau yang atas itu ya mananya seperti yang Bu Susi terangkan tadi. Maknanya. Tapi kalau yang kedua ini justru mananya itu bukan dalam arti bekasnya itu ditampung atau seperti di bak masuk kemudian masuk lagi gitu. Enggak seperti itu, tapi ya satu bak dibagi 2. Sisanya. Ya, sisanya, tapi bukan bekas. Kalau yang tadi gantian masuk bak berarti itu namanya bekas. Kalau umpamanya sisa itu kan belum dipakai. Tapi istilahnya sama air bekas. Yang atas juga istilahnya air bekas mandi wanita. Ya, tapi di hadis yang atas itu wal yagtarifa jami'an, ada kalimat itu di situ kalimat pengikatnya atau ada korinahnya, wal yagtarifa, dan hendaklah kalian berdua mencibuknya jami'an secara bersama-sama. Namanya ke situ. Oh, jadi meskipun ini nampak bertentangan, tetapi karena ada tadi Ustazah bilang korinahnya itu, ada korinah, artinya menjadi berbeda ya. Tapi karena terjemahannya aja
terjemahannya aja disamakan begitu ya? Ya. No sewu. Kan apa namanya ada ya kalau di TV itu saya belum pernah juga. Itu kungkum itu apa? Berendam di air apa kayak whirlpool gitu yang itu anget gitu untuk terapi. Berarti kalau seperti itu niatnya kita tuh bukan mandi ya, atau kalau untuk terapi begitu ya. Berarti terus habis setelah itu kita harus bilas dengan air yang mengalir begitu ya? Ya, untuk menghindarkan ya ini supaya kita termasuk suci ya. Termasuk kalau di kolam renang ya. Di kolam renang itu ya niatnya bukan mandi, main-main aja. Main-main aja, tapi tetap harus bilas begitu ya? Ya, betul. Oh, paham. Oh, alah. Ya. Kecuali kalau sendirian kali ya. Kalau kolam renang ya, kalau sendirian tapi tidak junub tidak masalah. Non sewu, tapi kalau yang atas ini kan yang nomor 9 sama nomor 10 ini kan bukan untuk maksud junub, tapi mandi biasa kan? Ya, mandi biasa boleh. Tuh, yang nomor 9 ini untuk junub atau mandi biasa? Kalau di sini disebutkan tidak disebutkan junubnya. Jadi ya, sama mandi biasa kan? Ya, tapi kalau junub nggak boleh. Nah, kan maksudnya dia itu yang atas itu, walaupun mandi biasa nggak boleh karena air sisanya laki-laki, tidak harus mandi junub. Ya, yang maksud tadi di kolam renang, tadi apa korelasinya dengan masalah kolam renang, Dokter Bia? Bagaimana kalau di kolam renang kita sendirian? Nah, tapi apakah kolam renang tersebut, kalau kolam renang pribadi mungkin bisa, kita kan tidak junub, kemudian kita mandi di situ, sudah, tidak bilas pun tidak masalah, kan karena kita tidak junub, gitu. Ya. Tapi kalau pas umpamanya habis junub, kemudian masuk ke kolam renang, ya nggak boleh. Kitanya pun mungkin di situ tidak suci, kemudian nanti ada orang-orang pun memakai, itu kan airnya itu bekas mandi junub kita, gitu. Oke. Yang tadi jelaskan. Paham. Berikutnya 11. Monggo Mbak Indri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut riwayat para penyusun kitab Sunan, sebagian istri-istri lolos dalam sebuah bejana air. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk mandi di tempat itu. Kemudian salah satu istrinya berkata kepadanya, sesungguhnya aku junub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Oleh At-Tirmizi dan Ibnu. Paham, Bu? Indri? Mbak Indri masih iya? Iya. Paham ya? Sesungguhnya air itu tidak menjadi junub ya. Berarti apa namanya? Kalau mandi dalam sebuah bejana, lalu Nabi datang untuk mandi di tempat itu, kemudian salah satunya itu. Jadi kalau misalnya dalam suatu bejana Nabi mandi, terus salah satu istrinya juga mandi, itu bisa untuk menghilangkan junubnya itu gitu ya, mensucikan setelah junub itu ya, asal dia nggak bercampur gitu ya, nggak bekasnya gitu ya, Ustaz. Iya, maksudnya gini, salah satu istrinya Rasulullah itu mandi, dia kan habis junub, habis hubungan suami istri dengan Rasulullah, kemudian istrinya itu mandi. Nah, setelah itu maka Rasulullah masuk gitu ke kamar mandinya lagi, mau mandi. Maka istrinya berkata, ini kuntu junuban, kan saya ini habis junub gitu. Maka Rasulullah bersabda, innal ma'ala yutjib. Sesungguhnya air itu tidak menjadikan orang itu berjunub. Artinya
mandi bekas atau air sisa dipakai oleh seseorang yang bermandi junub, kemudian ada orang lain menggunakannya, tidak orang itu menjadi junub, tidak gitu. Jadi biasa aja untuk orang yang kedua. Sedangkan orang yang pertama itu kan dia habis mandi junub. Yang jadi masalah air sisanya yang di bak gitu maksudnya itu. Oh iya, jadi nggak sisa yang habis dibuat mandi yang junub yang pertama itu ya. Jadi masih di baknya itu nggak kecampur sama yang habis dipakai sama yang Nabi pertama kali mandi gitu ya Ustaz. Ya, ya. Pokoknya nggak kecampur gitu ya. Ya. Iya, ya. Ada jelas. Kok masih belum paham toh Ustazah? Mana coba? Sesungguhnya aku junub. Terus kenapa istrinya ngomong sesungguhnya aku junub itu khawatirnya kalau air itu harusnya nggak dipakai sama Rasulullah. Si istri itu khawatir bahwa air itu apa-apa gitu ketika dipakai oleh Rasulullah. Karena air yang aku gunakan itu kan aku habis junub. Rasulullah datang masuk ke kamar mandi juga. Terus dia mengatakan, ini kuntu junuban, saya ini kan habis junub gitu. Nah, maka kata Rasulullah itu, aku juga kan mau mandi junub gitu, sesungguhnya air itu tidak menjadikan seorang itu junub. Disebabkan menggunakan air bekas orang mandi junub. Gini, kalau toh bukan Rasulullah pun yang masuk, siapa aja yang ke situ. Nah, orang itu lantas kan tadi sisanya sisa orang yang habis mandi junub. Lantas orang yang kedua ini mau mandi atau mau wudhu, oh itu tidak boleh digunakan. Nanti kalau kamu menggunakan air yang itu, berarti kamu junub. Nah, tidak seperti itu gitu. Oh. Kalau pihak yang kedua nanti yang masuk, ya mau mandi ataupun mau wudhu, nggak masalah. Jadi tidak ada kaitannya. Cuman dijelaskan maknanya di sini, orang yang habis mandi junub, sisanya air itu tidak menjadi najis ataupun tidak menjadi kotor disebabkan dipakai oleh orang yang mandi junub. Paham ya? Paham, bisa dipahami ya, Dok? Ya. Ampun. Jadi maksudnya itu air itu dibagi gitu ya Ustazah, jadi bukan dipakai untuk berendam gitu maksudnya kan Ustazah ya? Ya, bukan dipakai untuk berendam. Jadi sudah diambil ada sisa, tapi sisa yang masih bersih kan begitu maksudnya ya Ustazah ya? Ya begitu. Masalahnya mohon maaf kalau di zaman Rasulullah kan menampung air itu umpamanya di bak ya, satu bak aja. Jadi nggak ada seperti kita. Kita ini kan kalau habis bak itu buka keran atau sambil mandi sambil buka keran. Jadi airnya kan utuh terus, penuh terus gitu. Iya. Kalau di zaman Rasulullah itu mungkin kayak orang yang dulu punya sumur, kemudian itu sumur baknya ada ditampung di bak, air sumurnya diambilin gitu kan. Nah, setelah itu kita pakai. Nanti kalau kurang ambil lagi. Nah, seperti itu. Zaman itu kan nggak ada keran seperti yang kita gunakan sekarang. Baik, Ustazah paham. Siapa ini? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Lanjut ya. 12. Monggo Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Basuhan yang pertama dicampur dengan tanah, diriwayatkan oleh Muslim dan dalam sebagian lafaz Muslim juga. Maka hendaknya ia menumpahkan airnya. Sedangkan dalam riwayat Al-Tirmizi dengan lafaz yang akhir atau awalnya dibasuh dengan tanah. Monggo, paham, Bunda Eli. Ini jadi kalau dijilat anjing itu kan najis. Jadi dibasuh dengan
7 kali dengan air gitu ya. Tapi yang pertama dicampur dengan tanah. Ya, Itu sudah tidak jadi najis. untuk menghilangkan najisnya itu Najisnya. yang pertama atau yang terakhir. Boleh. Jadi kita ngambil campurannya itu untuk di pertama ataupun di akhir. Cuman sebanyak 7 kali cara mencuci bejana yang dijilat oleh anjing itu. Jadi kita sudah memproses 7 kali pencucian, yang salah satunya di awal ataupun di akhir menggunakan tanah, maka kita bisa menggunakan lagi. Oh ya. Dan mohon maaf, tanah tidak boleh diganti dengan mamah lemon, walaupun tinggi daya pembersihnya untuk membunuh kumannya umpamanya, tidak bisa diganti dengan itu. Tetap tanah. Tanah Ustazah, maaf, kalau dicampur tanah kan katanya jadi lebih hitam, terus gimana airnya? Tanahnya seperti apa maksudnya? Ya pokoknya kita tanah yang ada di depan kita, yang ada di kebun kita, yang ada di belakang kita gitu. Pokoknya tanah itu aja, mau tanah yang merah. Kalau kita hidup di tempat yang merah, mungkin tanah merah ya dengan tanah itu, tanah yang ada. Nggak usah kita nyari tanah hitam atau bagaimana. Asal yang dikatakan tanah ya. Yang itu tanah. Dari kita nggak usah mikir tanah itu nanti habis dikencingin aja apa enggak, nggak usah dipikir ya, pokok tanah gitu ya, nampaknya tanah gitu. Ya kita kan dalam artian kalau mamanya ini di sini biasanya kucing suka main-main, jangan-jangan kan ada kotoran kucing atau bagaimana ya kita gitu. Di situ kan akal sehat kita yang menggunakan untuk memilih itu. Seperti itu. Ustadzah, ini berarti khusus untuk bejana ya Ustadzah ya? Ya, khusus untuk artinya bejana itu yang mungkin kita pakai untuk makan atau minum gitu ya maksudnya? Ya, baskom juga untuk itu kan sayur-sayur gitu kan? Iya. Jadi kita digunakan. Tapi memang Ustadzah, kalau pengalaman saya, tanah itu seperti mengandung sesuatu yang ajaib menurut saya. Jadi kalau saya, misalkan tangan saya amis gitu ya, kalau dengan mama lemon enggak mempan. Tapi ketika saya basuh dengan tanah, ini amisnya hilang. Ya, bau busuk juga bisa hilang. Jadi mungkin ini subhanallah ya, ini petunjuk dengan cara pensucian seperti ini kayaknya memenuhi percobaan yang sudah saya lakukan. Iya. Ya, dan ini kan diuraikan dari segi ilmu kimia pun kan demikian. Ada uraian tersendiri tanah itu mengandung apa gitu kan. Bahkan gini kan, yang saya suka perhatikan, seumpamanya bangkai-bangkai atau apa itu kucing atau bangkai apa saja kemudian dikubur di tanah, sudah umpamanya mohon maaf berbulan-bulan, bahkan sudah 1 tahun, kemudian kita gali lagi sudah tidak ada, semuanya baunya. Sudah. Iya, itu keajaiban unsur tanah ya. Dan dia bisa mengurai dengan cepat. Makanya ini saya juga pahami tentang bagaimana petunjuk Islam itu untuk mengubur jenazah, bukannya membakar ya, tapi karena menurut saya prosesnya ini betul-betul ke alam, penguraiannya oleh tanah itu di situ banyak bakteri atau apa kemudian betul-betul terurai dari bau dan semuanya ya, ajaib itu tanah itu memang. Ya betul, itu untuk ahli kimia itu kan paham banget ya tentang itu, cara penguraiannya itu. Saya sepintas itu mendengar dan paham sepintas, tapi tidak bisa menguraikan secara pribadi karena tidak gitu. Cuman berarti ini mungkin karena pendapat atau pemahaman umum kan tanah itu mengesankan kotor ya, jijik ya. Tetapi ternyata di alam semesta ini ternyata fungsinya itu tadi termasuk pengurai ya. Ya. Mungkin hal yang contoh yang paling dekat itu ini ya, kerupuk ya, kerupuk upil itu kan digoreng dengan pasir. Ya, itu bisa kan. Ya. Artinya ternyata dari kesehatan juga malah bagus. Iya. Itu tidak najis ya. Tidak. Jadi ketika kita mengumpulkan, kalau umpamanya tanah itu ya pasirnya itu dicuci dulu kan oleh kita kan, pastinya dirapikan dulu, dicuci dulu. Jangan-jangan kan ada, mohon maaf sifatnya ya. Kering ya Ustazah? Kenapa?
Prinsipnya najis itu kalau kering itu kan berubah, dia tidak najis lagi ya. Seperti kotoran itu kalau kotoran hewan kalau kering dia berubah tidak najis ya Ustazah. Najis lagi seperti di situ ada bekas pipis, kemudian sampai kering di situ, kemudian kaki kita menginjak, akan tetapi kaki kita jangan basah. Iya. Prinsipnya ya tidak basah ya, kering ya. Jadi di sini sifatnya tanah yang dianjurkan mungkin yang kering ya Ustazah, bukan basah. Misalkan tanah lempung itu kan jemek ya, nah, itu mungkin gitu ya Ustazah. Kan nanti juga Bu, ketika kita mencuci kan tanah itu kita ngambilnya kering kemudian nanti dibasuh ya, basuh itu juga. Akhir kalau di awal tetap aja kan basah dari bekas makanan si anjing itu oleh kita dibuang dulu, mungkin ada sempat air itu, jadi tidak masalah basah dan keringnya gitu. Ya, terima kasih Ustazah. Ustazah, kalau kita terpaksa nginep di rumah orang yang punya anjing gimana sholatnya kita? Ya sholatnya jangan dekat dengan anjing aja, jauh kan, mungkin kamar kita sendiri atau hotel kita di lokasi yang tidak terinjak anjing. Pokoknya maksudnya itu kita nggak usah berpikir, saya nggak tahu sih anjing kayak apa ya. Maksudnya kayak lantainya dijilat apa enggak, apa kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Biasanya anjing peliharaan itu kan mohon maaf BAB-nya atau buang air kecilnya sudah ditentukan, dia kan sudah ngerti sendiri gitu, ada tempat-tempatnya. Ya. Sudah seperti itu latihannya. Seperti tadi Budi ya kan, najis itu sifatnya kalau masih ada apa cairannya basah ya. Kalau sudah kering itu insya Allah semua ini ya. Kecuali bejana tadi ya, bejana memang harus dibasuh ini ya Ustazah. Jadi kalau tidak terjilat apa namanya, bukan bejana, tidak diperlakukan seperti ini ya. Selain bejana, umpamanya kain ataupun lantai gitu, tapi umpamanya kan kita melihat si anjing itu jilat-jilat lantai gitu kan. Kemudian ya kita dibersihkan juga dengan itu, karena itu tidak pernah kita pakai untuk makan. Jadi hanya cukup di bagian mazhab mengatakan bahwa itu cukup dengan dipel aja, seperti kita menggunakan alat pel biasa. Aja gitu, mau menggunakan merek apa terserah. Jadi kena bejana tadi yang akan kita gunakan, bejana itu untuk dimakan oleh kita. Jadi prosesnya seperti ini. Kalau dia menjilat badan kita, mau dikiaskan menggunakan tanah, monggo, ataupun hanya digunakan dengan sabun mandi aja, monggo. Itu mazhab di situ. Tapi begitu giliran wadah tadi, prosesnya harus mesti ke 7 kali ini, salah satunya awal ataupun akhir menggunakan tanah. Mungkin yang berkaitannya kan dengan makan kita ya Dok. 13. Bentar saya terangkan sedikit di dalam Muslim, Dokter. Barang siapa yang punya anjing peliharaan, maka pahalanya akan hilang 2 kali dalam sehari. Hilang pahalanya 2 kali. Kirot ya. Saya tunjukkan pas berkaitan dengan anjing ini, insya Allah. Saya lihat gimana ya. Ini Ustazah. Bentar. Ini. Ya, Dok, coba. Ya, betul, Dok. Ini tadi siapa yang baca ini? Bu Eli ya? Monggo dibaca. Monggo Bu Eli, barusan tadi siapa? Bu Eli ya? Oh, Mbak Tina aja deh.
Mbak Tin, non sewu. Mbak Tin. Mbak Tin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Yang 1542 Oke. sama 1543, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa memelihara anjing selain anjing penjaga ternak atau anjing pemburu, maka berkurang pahala amalnya setiap hari sebesar 2 qirot. Ya, apa itu 2 qirot itu, Ustazah? Ini di bawahnya ada sebesar gunung ya, nanti ada nanti. Saya jelaskan sebesar. Kalau toh kita punya pahala besar dan besar dan besar, tapi terkurangi disebabkan kita memelihara anjing selain anjing peliharaan untuk ngembala kambing, menjaga ternak ataupun kebun. Kalau kita menjaga kebun ataupun ternak itu tidak mengurangi pahala amal kita. Akan tetapi kalau saya katakan anjingnya anjing hiasan rumah, maksudnya anjing rumahan, hanya untuk maka itu penghuninya berkurang amalannya setiap hari sebesar 2 qirot. Maka orang Islam itu tidak dilarang memelihara anjing, akan tetapi kurang gitu pahala. Iya, iya. Capek-capek, rasa emannya tinggi, rasa malasnya tinggi, sodakoh pun demikian. Berbuat baik kan seolah-olah terpaksa dulu dan terpaksa. Sudah dikumpul-kumpul pahalanya, habis digerogoti. Aduh, eman. Sayang ya. Iya, iya, iya. Oh, siap. Oke, yang selanjutnya 1543. Dari Abu Hakam radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Ibnu Umar menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, siapa memelihara anjing selain untuk menjaga tanaman, kebun atau sawah ladang, penjaga ternak atau anjing pemburu, berkurang pahala amalnya setiap hari sebesar 1 qirot. Ini yang tadi ya? Enggak ya? Mirip. Oh, tadi 2. Ya, tadi 2 qirot, sekarang 1 qirot. Iya, 1 qirot. Aku mau cari 1 qirot itu seberapa? Iya. Enggak ada ya. Mana ya Gunung Uhud itu ya? Ini 1 qirot hari. Kalau di sini tidak diketemukan, nanti ada di hadis yang lain 1 qirot itu sebesar gunung. Itu tadi barusan ada tuh. Uhud. Gunung Uhud. Ini ada nih 2 2 buah, qirot iya. kira-kira sebesar 2 buah apa itu? Kepotong ya? Gunung. Berapa kado? gunung yang besar. Oh, gunung yang besar tuh. Lah, salah. Ada tuh. Gunung. Kira besar 2 buah gunung yang besar. Sekali. Ini. Ini nih. Jadi kita baca dari bawahnya juga apa-apa. 2 qirot itu kira-kira sebesar 2 buah gunung yang besar. Rugi besar ya. Rugi besar, makanya jangan mau. Banyak kan ya, tapi yang nggak paham mungkin pengguna belum paham hadis ini. Kita berdakwah kepada beliau-beliau. Iya. Ya udah, kembali ke Bulughul Maram, Dok. Ini sudah Bulughul Maram. Salah tadi saya ngetiknya. Bentar tuh, bingung saya. 10 ya.
Oh, saya salah ini, maaf. Stop share. Share lagi. Bulu marong. Nah, tadi klik itu bulu marong nih. Kalian tuh bentar. Seperti itu sampai. Maaf. Oh, ini kencing manusia najis ini ya. Oke. Ini sekarang siapa Mbak Ana, Dokter Ana? Monitor? Dokter Ana? Iya, yang mana? 14 sayang. Kucing ini dah. Kencing manusia najis. Iya. Atasnya dok, 13 belum kayaknya dok. Nah ini. Oh iya. Bismillah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang kucing. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis karena ia termasuk binatang yang sering mengitari kalian. Diriwayatkan oleh 4 orang imam dan disahkan oleh Tirmizi serta Ibnu Khuzaimah. Di pengetahuan saya kucing, Rasulullah juga suka kucing, pangku-pangku juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kucing itu habis pipis, kakinya suka korek-korek di pasir, itu najis enggak ya, Us? Kan dia membersihkan kakinya, satu korekan. Ya kalau umpamanya kita sendiri, mohon maaf, ketika kita memakai sandal itu sandal kita ini menginjak pipis, pokoknya menginjak najis. Kemudian injakan kedua berarti itu sudah membersihkan. Itu di dalam bab tentang pembersih nanti depannya itu ada. Nah, sekarang si kucing itu kan ngorek-ngorek tanah untuk menutup air kencingnya dia. Berarti dia tidak menginjak air kencingnya, tapi tanah yang sampingnya dia dikorek-korek untuk menutup itu. Instingnya seperti itu. Jadi insya Allah menurut saya tidak najis. Kecuali ini pipisnya. mau tanya, Us. Ini kalau kucing, saya punya beberapa kucing, dia kan berbulu panjang. Nah, kadang-kadang kok dia baunya bau pipis, bau pesing. Apakah kencingnya nempel di bulunya? Nah, dia nempel-nempel ke saya. Kadang-kadang kalau sholat dia juga ngikut di sajadah. Itu najis enggak ya, Us? Kalau itu kering, insya Allah tidak ya. Karena udah kering, tidak nempel. Cuman kan walaupun sudah kering, baunya kan masih kecium gitu kan. Nah, tapi insya Allah seperti itu. Tapi kalau jelas-jelas dia pipis kemudian kita ada di ekornya ataupun di salah satu bagian kakinya ada basah, ya berarti mungkin kita bisa membersihkannya. Karena memang kucing Anggora itu kucingnya bagus sekali bulunya itu kan. Iya. Oh, jadi kalau kering nggak apa-apa ya, Us ya, meskipun masih bau pesing. Misalkan ada yang nempel, tapi kalau benar-benar basah itu harus memang dibersihin, dibersihkan dulu gitu ya, Us ya. Ini berkaitannya dengan masalah bejana juga. Seumpamanya kita ngasih makanan di piring yang suka kita pakai, kemudian si kucing itu makan juga di piring yang kita pakai, maka nggak perlu dicuci seperti cara mencuci oleh dijilat anjing saja. Dia bekas makan kita ini mungkin dia suka nyari-nyari makan di situ, kemudian oleh dia, berarti kan di situ mungkin ada liurnya atau ada bekas makannya dia nggak habis, nah, dibuang aja itunya, kemudian biasa kita cuci dengan mamah lemon atau apa saja gitu yang biasa kita gunakan.
tidak menggunakan tanah karena Paham. Terima kasih. lanjut dokter. Satu lagi, Dokter Ana, monggo. Ya. Dari Anas bin Malik, dia berkata, seorang Arab Badui datang ke masjid. Kemudian ia kencing di pojokan masjid. Orang-orang pun menghardiknya. Maka Rasulullah SAW pun mencegah mereka agar tidak menghardiknya. Ketika orang Badui itu telah selesai buang air kecil, Nabi lalu menyuruh diambilkan seember air, kemudian disiramkan ke tempat kencingnya. Muttafaq alaih. Paham. Nah, ya mungkin begini, dan saya kalau dia kencing suruh nyelesaikan aja di situ. Jadi najisnya di tempat itu, enggak kecer-kecer kemana-mana. Kalau dihardik dia takut, mungkin lari, jadi kencingnya kemana-mana. Nah, tambah kotor semua. Jadi kalau di tempat ya sudah selesai, habis itu disiram. Nah, berhubung waktu itu masih pasir, mungkin cara membersihkannya dengan disiram air aja di tempatnya itu. Begitu Kak Us? Ya betul, karena kan yang di atas tadi kan pertamanya air kencing. Kemudian apabila kita menyiramnya dengan air, berarti si air kencing yang itu masuk ke dalam. Jadi yang ngendap itu air kencing, kemudian yang di atasnya itu air suci. Maka itulah cara membersihkan kalau ada seseorang yang pipis di masjid. Tapi kalau masjid sekarang itu kan beda, Dok. Iya, betul. Harus dibersihkan pakai pel berapa kali biar enggak ini ya usia mungkin ya. Dan kalau anak kecil pun ke masjid sekarang kan ada pempes ya, semuanya udah serba nikmat, serba mudah gitu. Sebagai ilmu bagi kita cara membersihkannya seperti itu, dan perbandingannya di zaman Rasulullah dengan kita jauh sekali masalah fasilitas yang diberikan oleh Allah. Kita lebih nikmat. Dari itu mudah-mudahan ibadah kita seharusnya lebih daripada beliau-beliau yang hidup di zaman Rasulullah. Ya Allah. Lanjut Dokter Dia. 15, monggo Mbak Tuti. Masih mute sayang. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan dua bangkai dan dua darah. Walaupun dua bangkai itu adalah bangkai dihalalkan. Sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis itu ada kelemahan. Maksudnya kelemahan ini gimana? Ibu suaranya kecil. Bagaimana? Suaranya kedengaran? Putus-putus dan kecil. Kecil. Putus. Mohon maaf, suara saya masih eksis, Dok? Kedengaran. Ini kedengaran. Kedengaran. Monggo, Bunda siapa aja? Monggo Dokter Dia di komentari, Dok. Mbak Tuti, coba diulang, mungkin sudah jelas. Sudah. Tadi saya kedengaran nggak yang saya Tadi baca? tidak kedengaran. Nggak kedengaran Mbak Tuti. Tapi bisa dibaca kok. Kita baca sendiri dari monitor kan bisa ya? Ya. Iya. Komentarnya Mbak Tuti. Komentarnya pemahamannya gimana Mbak Tuti? Jadi menurut saya dihalalkan buat kita bangkai dan belalang. Bangkai itu yang halal adalah bangkai belalang dan ikan. Itu ya Us ya. Selain itu halal, haram. Ya.
Dan dua darah itu adalah hati dan limpa, bukan yang lain maksudnya. Ya. Yang dimaksud darah di sini hati dan limpa yang biasa kita ketemukan atirampelo gitu kan ya. Kemudian ada limpa tentunya lagi kan ya seperti jantung gitu kan, memang hal seperti itu boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan masalah darah itu darah yang ditampung, seperti menyembelih sapi kemudian darahnya itu ditampung pakai ember, kemudian diproses, dimasak, akhirnya itu namanya didih apa ya? Ya, itu haram ya. Didih itu haram berarti ya. Haram boleh. Ini halal di sini. Oke. Jeroan itu. Kemudian setelah dihalalkan masalah bangkai itu, di sini bangkai belalang ikan. Ya udah, ikan tadi sudah jelas, dan belalang pun yang darat adalah hanya belalang. Yang termasuk kategori belalang mungkin laron juga kan, belalang juga kan? Boleh dimakan itu ya. Ya. Kemudian belalang sawah, ya. Yang sawah itu kalau biasanya loncat-loncat gitu binatangnya itu, yaitu halal. Ini sampai batasan-batasan di Islam itu mengenai makanan semuanya lengkap. Mudah-mudahan kita mendapatkan keriduan dari Allah setelah kita paham ilmunya. Amin. Us mau tanya, laron tadi gimana ya Us? Nggak jelas tadi. Ini kategori apa tadi? Boleh. Belalang. Boleh berarti ya? Iya. Boleh. Oke, iya makasih. Kalau ini Ustazah, kalau binatang melata itu di daerah ITS itu banyak nyambi kan, mereka berburu nyambi. Nyambi itu seperti apa? Seperti kadal tapi besar, Ustazah. Itu mereka makan itu termasuk boleh nggak ya Ustazah? Binatang melata itu? Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang memakan dob. Di dalam hadisnya itu kalimatnya dob dokter dia di Muslim jelas masalah dob, akan tetapi katanya setelah penelitian dob di zaman Rasulullah dengan nyambi ataupun biawak yang ada di kita itu beda katanya gitu. Nggak tahu sejenis apa gitu yang melata itu. Cuman yang saya tanyakan, apakah yang binatang yang Ibu sebutkan itu bertaring nggak Ibu? Kayak buaya itu bertaring nggak ya biawak itu? Nggak ada. Enggak ya? Nggak pernah. Tapi kalau gigit ya sakit ya itu ya. Ya giginya kayak itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan ada khusus kalimat di dalam hadis yang bertaring sama kukunya yang tajam. Oh, iya. Oh, kukunya tajam pasti. Kukunya tajam ya, biawak ya. Nggak boleh berarti ya. Nggak tahu dibuat apa itu biawak. Padahal itu binatang langka ya. Kalau toh itu diragukan dalam masalah halal dan haramnya, berarti itu masuknya ke hal yang subhat. Oh ini. Betul. Nah, monggo dibaca Dokter Dia. Monggo yang bertanya saja, Mbak Susi, monggo. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berpidato di mimbar tentang memakan daging dab atau sejenis biawak yang mana tidak terdapat di Indonesia. Jawab beliau, aku tidak memakannya dan tidak pula mengharamkannya. Oh, artinya boleh, tetapi Rasulullah tidak mencontohkan memakannya gitu ya maksudnya, Ustazah? Nah, cuman katanya ya setelah penelitian dob atau biawak yang ada di Mekah atau Madinah tidak sama dengan dob yang ada di Indonesia gitu. Itu yang jadi masalah. Kalau diragukan biawak yang ada di Indonesia yang dinamakan biawak itu berarti itu termasuk bukan tadi. Maka di hadis lain barang siapa yang dia itu memelihara dari subhat maka dia
termasuk melihara agamanya. Jadi lebih baik kita hindari, tidak memakai, karena itu termasuk orang yang memelihara agama. Gitu. Nih, hadis berikutnya. Ini hadis berikutnya saya baca ya Ustazah ya. Monggo. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katanya, aku dan Khalid bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Maimunah istri Rasulullah. Lalu dihidangkan orang daging dop yang dibakar. Rasulullah meletakkan ke hidangan itu, tiba-tiba berkata seorang wanita yang berada di rumah Maimunah, katanya, beritahulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hidangan yang hendak dimakan beliau itu, karena itu beliau menarik tangannya kembali. Tanyaku, apakah itu haram ya Rasulullah? Jawab beliau, tidak. Tetapi karena tidak ada di negeriku, maka aku merasa jijik makannya. Khalid lalu ambil daging itu dan kumakan, sedangkan Rasulullah melihat saja. Oh. Paham ya? Oh iya. Jadi prinsipnya kalau merasa jijik lebih baik ditinggalkan begitu ya? Iya, tapi tidak mencaci ya. Jadi Rasulullah itu makanan apapun, kalau beliau suka ya beliau makan, tapi kalau beliau tidak suka beliau tinggal, tapi tidak mencacinya, tidak menjelek-jelekan itu. Oh, untuk apa makanan ini? Masih banyak makanan lain, enggak seperti itu. Kalau memang itu halal, silahkan aja. Tapi kalau tidak mau, ditinggalkan. Oke. Balik ke Bulughul Maram. Bulughul Maram. Bulughul Maram. Iya. Nah, monggo Dr. Ari. Ya. Dan lalat jatuh pada makanan dan minuman. Ya. 16 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah lalat itu. Kemudian angkatlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedang pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud. Ya, Abu Daud menambahkan, sesungguhnya ia lalat melindungi dirinya dengan sayap yang di sana terdapat penyakit. Ya. Jadi kalau ada lalat masuk dalam minuman, dicelupkan ke dalam minuman itu dan lalu diangkat. Itu, Ustazah. Ya, dibuang lalatnya, kemudian boleh minum. Nah, ini Rasulullah SAW menjelaskan hal ini wahyu dari Allah, dan yang mendatangkan penyakit dan sehat adalah Allah. Jadi sistem yang diberikan oleh Allah ketika kita menghadapi lalat seperti ini. Tapi realitanya banyak orang yang apabila lalat masuk itu tidak menggunakan ini, karena boleh jadi makanan minuman di kita ini sangat makmur lah gitu. Maka akhirnya dibuang gitu kan. Nah, di sini Islam tidak mengajarkan masalah memubazirkan. Jadi masalah tentang kesehatan, Rasulullah sudah memberikan batasan-batasan, dan Islam mengajarkan seperti ini. Menurut dokter? Sudah paham. Jadi maksudnya itu kalau problemnya jijik aja, ya, saya enggak mikir di sayapnya, tetapi misalnya kakinya itu bekas tempel sampah atau gimana gitu. Ya, maka dari itu kan kita mohon maaf, itu kan hanya perakiraan dokter seperti itu. Nah, nempel kotoran, mohon maaf, apalagi kadang-kadang si lalat itu mau di kotoran siapa aja gitu kan. Seperti itu. Ya, ini solusinya seperti ini. Solusinya. Dan kita apakah si lalat ini kakinya itu nempel di kotoran lain atau tidak, kan itu keraguan-raguan. Dikembalikan ke hukum Islam, yang ragu-ragu itu tidak bisa mendatangkan kepada keyakinan.
belum yakin juga gitu kan, tetap diragu-ragu lagi kembalinya. Ini kakinya gitu kan. Yang penting di situ masalahnya kalau sudah masuk, berarti kan boleh jadi kan keseimbangan sisi posisi binatang tadi, entah miringnya ke kanan toh atau ke kiri toh, kita kan nggak yakin juga. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan celupkan, setelah dicelupkan buang, silahkan diminum gitu. Itu gimana? Iya, mungkin secara ilmu belum bisa diterangkan ya Ustazah. Tapi kita karena ada petunjuk seperti itu ya kita percaya ya Allah Maha besar, Maha luas ilmunya ya. Mungkin ini belum kita pahami saja, mungkin begitu ya maksudnya Ustazah. Itu sih mungkin tidak, tapi para medis ini, dokter-dokter mungkin sudah lebih paham masalah ini Bu Susi. Iya. Iya. Sudah sedikit tambahkan, kayaknya memang sudah ada penelitian sebenarnya. Sudah pernah saya dengar itu memang di sayapnya yang satu kotor, yang satunya itu ada seperti antiseptiknya gitu. Nah, makanya dicelupkan sekalian. Tapi kadang-kadang cuma kita jadi masih jijik. Bayangkan kalau dia nempel di kotoran orang gitu, belum yakin benar kalau tentang sayap yang satu kotor, yang satu bersih, misalkan ada antiseptiknya itu kadang-kadang kita nggak yakin, masih rasa jijiknya lebih tinggi, jadinya kita buang biasanya. Seperti itu karena belum yakin aja. Maka dari itu ketika kita beragama itu samina wa atokna, dan memang kita harus percaya, harus belajar yakin gitu. Karena yakin terhadap keterangan ini berarti kita menganggap keterangan ini menjadi momok bagi kita. Nah, itu yang jadi masalah. Untuk menenangkan hati kita supaya samina wa atokna, bagaimana? Mohon maaf, kalau ada ataupun kita sendiri makan, kemudian si makanan itu jatuh. Kadang-kadang diinjek itu makanan itu, padahal hadis sudah jelas ketika makanan itu jatuh, ya kamu jangan menyenangkan setan katanya. Jadi ambil itu makanan, si donat umpamanya jatuh, maka yang ada kotorannya kita potong dibuang makan. Itu Islam begitu mengajarkannya. Mohon maaf. Bagaimana dokter? Kita bilangnya kan sering gini, belum 5 menit, cepat diambil. Insya Allah ini monggo, tinggal masalahnya kan kita antara itu, kemudian masalahnya kita sangat subur sekali, Allah memberikan rezeki kepada kita. Coba kalau umpamanya itu hidup serba kurang, maka di zaman Rasulullah kan masalah materi itu sangat terbatas sekali. Ketika kita membaca hadis-hadis, sampai Rasulullah pertama Abu Bakar yang keluar karena lapar. Begitu dengan Umar pun, kenapa Anda keluar malam-malam gini? Aku lapar katanya. Setelah berdua, datang Rasulullah. Wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah bertanya, ngapain Anda berdua? Oh, mohon maaf, dalam keadaan lapar. Kata Rasulullah, aku juga lapar katanya tuh. Sampai seperti ini gitu. Makanya seandainya kopi umpamanya gitu kan, atau susu ada lalat jatuh, ya ini solusinya. Nah, itu pembelajaran bagi kita, bukan masalah sedikit dan tidaknya materi yang kita miliki ya kan, tetapi inilah Rasulullah sampai sekarang, sampai hari kiamat pun berlaku ini. Bagaimana? Ya, cukup Ustazah. Lanjut. Sudah 9 Ustazah. Sudah 9. Ustazah. Iya. Sebelum tutup, boleh saya tanya satu aja Ustazah? Ya. Sebelum ditutup. Ya, maaf. Ini saya kalau lupa tahiyat awal, tapi ingatnya setelah assalamualaikum itu diulangi lagi apa gimana ya sholatnya? Tidak, tapi Bunda langsung sujud sahwi ya. Itu sudah assalamualaikum, ingatnya tuh sudah assalamualaikum. Masalah. Oh gitu. Nah, jadi sudah tahiyat, sudah assalamualaikum. Loh, kok saya tadi tidak tahiyat awal kan?
Ya. Aja merunduk pada waktu itu sujud sahwi 2 kali, langsung merunduk Allahu Akbar, baca seperti yang kita baca dalam sholat, kemudian kita duduk, mau baca atau tidak nggak masalah, yang penting tumanina. Tapi batasan tumanina dengan kita membaca Robik Firli, Burni, dan seterusnya. Setelah itu kita sujud lagi. Yang kedua, setelah itu kita salam, nggak usah tahiyat, langsung assalamualaikum lagi. Oh, jadi salamnya 2 kali berarti ya. Assalamualaikum lagi ya. Karena Oh, umpamanya itu salam. Tapi kalau umpamanya waktu di dalam sholat, salamnya cukup 1 kali. Karena kita sudah terhalang oleh salam, berarti nanti kita setelah sujud sahwi salam lagi. Ada ke depan nanti insya Allah. Ya, kalau saya itu sah ya. Itu sudah sah ya soalnya. sudah sah, usah Oh diulang. iya. Oh iya iya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga kita selalu dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan keriduannya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Matur nuwun.